Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu, anak-anak sedang menunggu untuk melakukan kuis pada hari ini. Ibu ucapkan mohon maaf sekali karena sesuatu dan lain hal kuis untuk kelas ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Anak-anak ibu yang keren-keren, terima kasih sudah menunggu. Baik. Oke, sebelum kita mulai, mohon diingat sedikit pesan dari ibu, ya. Jangan lupa untuk mempertajam terus analisa dan imajinasi kalian, karena di kelas kita lebih banyak untuk berdiskusi ya, dua arah daripada ibu menjelaskan. Kemudian perlu diingat bahwa kekakuan akan menimbulkan kemandegan. Mandeg. Kalau kemandegan sudah ada, itu akan menimbulkan ketumpulan. Dan kalau kita atau sudah terjadi ketumpulan dalam berpikir, itu adalah rambu-rambu. Salah satu indikasi bahwa kita tidak berkembang. Baik anak-anakku yang keren-keren dan baik hatinya, kuis akan kita laksanakan, kemudian kerjakan secara mandiri, dan jangan lupa sebelum melakukan kuis, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Juli. Ibu persilahkan Juli untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih kepada Bu Tiara yang sudah memberikan amanat ini kepada saya. Di penghujung semester mata kuliah etika bisnis ini, kita akan mengadakan sebuah kuis. Untuk itu, marilah kita berdoa agar dapat mengerjakan kuis dengan lancar dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Di sini saya akan memimpin doa secara Islam. Dan mohon maaf bagi yang non-muslim, bisa disesuaikan dengan agama kalian masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa syukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran untuk kami dalam mengerjakan kuis, berikanlah kemudahan untuk kami dalam mengerjakan kuis, dan berikanlah kami hasil yang sangat memuaskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juli. Baik, anak-anak ibu yang keren-keren, tibalah saatnya kita untuk melaksanakan end quiz. Kenapa senyum-senyum? Senyum pertanda bisa ya. Ibu yakin kalian sudah tidak asing dengan pohon keputusan. Untuk itu, ibu tidak akan menanyakan hal ini lagi. Selanjutnya, bagi yang sudah menyimak video and quiz untuk kelas lain atau kelas sebelumnya, ibu ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum melihat videonya, tolong dilihat dulu ya. Kenapa? Karena soal yang ada di sini berkaitan dengan video sebelumnya. Oke. Kalau sudah kalian menyimak, kemudian memberikan jawaban, ingat jawabannya cukup di dalam hati saja, cukup dipikirkan saja. Oh iya, saya jawabannya ini. Kalau sudah, mari kita simak baik-baik pertanyaan kuis ibu kali ini. Oke. Kalau ternyata kalian memiliki perusahaan dan
perusahaan kalian itu sudah mencapai laba yang tinggi, menurut kalian apakah cukup sampai di sini saja? Tolong berikan jawaban beserta alasannya ya. Sudah jelas pertanyaannya? Kan waktu di video sebelumnya kalian bisa memilih jadi pegawai atau memiliki usaha sendiri. Kalau usaha sendiri, berarti kalian jawab apa? Sekarang ibu tambahkan lagi pertanyaannya. Kalau ternyata perusahaan kalian sudah berjalan, sudah berkembang, kemudian menghasilkan laba yang besar, apakah cukup sampai di situ? Sampai di sana? Sampai di sini? Atau ada lagi yang harus dilakukan? Silakan sampaikan jawaban berikut alasannya ya. Baik, selanjutnya jika kalian sudah merasa cukup, jawabannya cukup Bu, saya sudah cukup, labanya sudah banyak kok, sudah tinggi, mau apa lagi? Kalian tidak perlu menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetapi jika kalian merasa belum cukup, ada lagi yang harus dilakukan, maka kalian boleh untuk menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Oke, sudah dipahami? Masih bingung? Simak lagi videonya ya. Ibu mulai. Pada saat pandemik seperti ini, kita semakin menyadari peran besar dari lingkungan hidup bagi manusia, bagi kita ya. Coba direnungkan, coba kalian renungkan. Berkurangnya aktivitas kita berarti polusi berkurang ya, asap kendaraan semakin berkurang gitu. Kalau di pabrik berarti cerobong asap tidak terlalu menghitam karena aktivitasnya yang dikurangi. Kepulannya tidak lagi menghitam banyak. Kemudian kalau kita perhatikan cuaca menjadi tidak terlalu panas, hujan masih turun, padahal ini sudah bulan apa? Ini sudah bulan Juni. Biasanya bulan ini adalah bulan yang masih masuk ke musim kemarau ya, masih panas, bulan yang masih panas. Oke. Jadi betapa kompleksnya sistem ekologi yang ada di sekitar kita. Yang memungkinkan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial bisa beraktivitas, baik itu aktivitas ekonomi atau aktivitas sosial. Ya. Kemudian lingkungan hidup diantaranya dapat menjadi research input bagi sistem ekonomi. Maksudnya begini. Ada yang masih bingung, gimana sih Bu? Gimana nih? Maksudnya begini. Contohnya, Ibu langsung kasih contoh ya. Kalau perusahaan kalian bergerak di bidang furniture, berarti bahan dasarnya apa? Resource-nya apa? Dari alam ya, kayu. Kalian menebang kayu. Kalau misalnya rotan, dari alam juga kalian ngambil rotan. Kemudian diproses sedemikian rupa menghasilkan produk furniture, lalu kalian pasarkan, dijual laku dan mendapatkan laba. Oke? Ya. Apakah cukup sampai di situ?
Anak-anak ibu, pertanyaan ibu adalah bagaimana pendapat kalian tentang keberlanjutan, sustainability dari perusahaan kalian? Hubungkan jawaban dengan siklus organisasi atau siklus perusahaan ya, serta materi lain dari etika bisnis yang pernah kita diskusikan selama di kelas atau selama online. Oke, sekian kuis kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaannya. Ibu sampaikan terima kasih. Selamat mengerjakan kuis etika bisnis. Semoga dengan mempelajari materi kuliah etika bisnis dapat menginspirasi kita dalam bersikap, bertindak, dan berkeputusan yang etis, khususnya dalam berbisnis. Salam hangat dari Ibu, 26 Juni 2020. Terima kasih.